Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita kesehatan mental prioritas global, yang mana sudah dijelaskan tadi jika memang kesehatan mental ini semakin meningkat ya kalau dari persentasenya sendiri. Tapi kalau berdasarkan data yang sudah disampaikan tadi, pelayanan dari RSKJ sendiri seperti apa, Dr. Jasmine, terkait dengan kesehatan mental ini? Kalau kita kan rumah sakit jiwa Suprapto ini kan ada dari IGD ya, ada Bangsal ya, Mawar, ada UPIP. Kita melayani dengan baik, kita anggap saudara lah, saudara, karena juga mereka butuh perhatian. Kalau saya sendiri setiap hari Jumat saya sama pasien itu saya usahakan itu karaoke, karaoke dengan pasiennya, disitulah goyang-goyangnya. Saya lihat sebelum dan sesudah ada perbedaan. Dan saya lihat memang pintar-pintar mereka jadi kalau rumah sakit kan kita melayani juga autis autis, ada juga melayani narkoba ya, narkoba, dan juga kita punya Rudaba, rumah damping bahagia untuk pasien-pasien yang sudah sembuh, taruh situ dan dilatih mereka secara berkebun, beternak, latih mesin jahit, menjahit ya. Itu kita arahkan, dan ada juga pelayanan daycare namanya. Daycare itu seorang yang sudah mulai sembuh ya, sudah lepas dari rumah sakit. Dia datang per hari, kita latihan apa yang ada di situ, cocok tanam. Kita sudah punya produksi daun telang-telang, minuman. Kalau nanti Mbak datang ke rumah sakit jiwa, kita suguhkan minuman enak dari daun telang-telang bunga. Iya, yang warna ungu itu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita sekarang ada juga namanya surat keterangan jiwa ya. Ada juga misalnya psikolog, misalnya pertengkaran antar rumah tangga, kita bisa menyelesaikannya. Atau pertengkaran antara anak dengan orang tua, ada kita psikolognya. Ada juga kita mengeluarkan surat minat dan bakat. Sementara anak kita ini mau kemana nih? Kita bisa analisis itu. Jadi ke depan kita punya 245 bed yang sudah terisi 51% ya, sekitar 120-an lah. Berarti sekarang 120 lagi masih ada kosong. Rencana kita ke depan, kita akan 2024 nanti kita menyurati dinas sosial dan puskesmas seprovinsi Bengkulu bagi pasien-pasien yang terpasung, nggak boleh lagi pasung lagi. Jadi biarlah nanti pasien-pasien ODGJ ini diantar ke rumah sakit, kita rawat Jadi di sinilah namanya di Undang-Undang 17 itu tahun 2023 negara harus hadir itu. Tidak ada lagi pemasungan terhadap pasien-pasiennya, sehingga kita tidak ada lagi pasien yang terlantar, maaf kata udah telanjang gitu kan. Iya. Itu rencana kita ambil karena secara kemanusiaan di mana ya, keluarganya melihat gimana. Jadi itulah rencana kita ke depan step by step kita perbaiki. Nah, sebentar lagi kan akan ada pesta demokrasi nih ya tahun 2024. Bagi para bacalek sendiri, apakah perlu nih persiapan mental mereka untuk menghadapi pesta demokrasi? Kalau saran saya sih, kalau kawan-kawan caleg ini, artinya dia harus sudah siap mental, siap duitnya, siap tekanannya ya. Iya, tekanannya, malunya gimana, harus siap. Artinya kita harus memilih suatu pekerjaan buat caleg legislatif, artinya kita sudah siap. Kita harapkan mereka mampu seperti tadi, mampu dari secara psikologis, mampu secara mental, mampu secara spiritual, mampu secara fisik ya, harus kuat dia. Ya kalau tidak kuat lagi tadi, mudah-mudahan tapi kita berdoa tidak terjadi ya. Mungkin ada dokter Anastia mungkin sarannya apa ya? Yang mau ditambahkan Mbak? Ya memang tahun depan pesta demokrasi ya Mbak. Nah dari pertengahan tahun kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan rohani ya. Ratusan bahkan ribuan peserta ya dari
beberapa kabupaten di Bengkulu provinsi ini kan. Nah jadi yang perlu dipersiapkan tentu pada saat kita dalam tes kesehatan rohani itu, baik itu tes tertulis maupun tes wawancara gitu. Jadi kita sudah melakukan tes-tes tersebut kepada setiap calon legislatif ini, Mbak, gitu. Jadi pada saat kita tes wawancara di situ kita juga mengingatkan agar resiko-resikonya itu kita sudah harus pastikan mereka siap gitu. Kalau menang bagus, kalau tidak menang juga harus sudah siap gitu. Jadi pada saat kita tes rohani tersebut ada di situ tes wawancara, di situ kita menanyakan kesiapan para peserta biasanya, dan itu sudah mulai kita berikan edukasi, arahan gitu. Baik itu yang baik pun itu resiko-resiko buruknya kita sudah edukasi gitu. Kita harapkan ya peserta-peserta ini lebih siap ya Mbak ya. Iya, bahkan bukan cuma para bacalek ya, tapi juga sekarang tuh untuk tes-tes pun harus ada surat keterangan kesehatan jiwa ya, seperti itu ya. Sudah Seberapa penting itu gitu ya? Ya. Memang undang-undang mengatakan setiap untuk lamaran pekerjaan, mau jadi PP3K, CPNS maupun mau jadi caleg, apalagi calon bupati, calon gubernur kan harus dicek surat keterangan jiwanya. Iya. Jadi memang udah mulailah kita malah care dengan jiwa. Artinya jangan kita melulu dengan depresi terus. Marilah kita jalan-jalan dulu, nikmati alam, makan bersama. Ini salah satu masalahnya Mbak. Ayo kata orang tua ya kan, sama anak makanlah bersama-sama dengan anaknya 5 kan. Tetapi di restoran ini kan tujuannya komunikasi kan sebenarnya kan. Ternyata tidak. Bapaknya asik HP, ibunya asik HP, anaknya asik. Apa yang kita temukan? Nggak ada yang ditemukan. Cuma makannya itu. Ini mungkin di rumah bagaimana kita melihat komunikasi itu tadi. Bahaya nih dalam jiwa ini kalau kita lihat ya dampaknya dan kesembuhannya juga nggak begitu apa ya. Iya, kita itu kalau sudah mengalami gangguan mental tadi, sebenarnya kita itu outputnya itu stabil Mbak, gitu, stabil. Kalau dikatakan sembuh itu makanya istilah itu tidak menggunakan kata sembuh, harus stabil. Karena untuk membuat kesehatan jiwa seseorang itu bertahan dengan baik itu tidak gampang. Apalagi ketika memang sudah mengalami gangguan gitu. Jadi menjaga kesehatan mental itu memang ya butuh sangat usaha yang besar. Jadi tidak mudah untuk mengembalikan seseorang yang sudah terjadi gangguan ya untuk dikatakan sembuh gitu. Paling tidak kita berjuang untuk stabil atau pulih begitu. Karena itu berkesinambungan juga untuk menjaganya ya itu tadi kaitannya dengan bagaimana dia menjalani hidupnya ke depan gitu. Sesudah dia pulih stabil dari kondisinya, bagaimana dia menjalani kehidupan yang tentu masih akan banyak masalah ya, masih banyak hal ketidakcocokan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi pemulihannya juga ya butuh usaha sekali gitu untuk stabil itu tercapai terus gitu. Karena untuk menstabilkan kesehatan mental ini juga ada faktor keluarga ya. Kadang-kadang keluarga ini karena ada keluarganya yang ODGJ akhirnya melepaskan seperti Jadi gini Mbak, itu sudah masuk rumah sakit, jarang dijemput keluarga ini. jarang dijenguk ya. Jadi kita makanya kebuat misalnya udah semula ini ada episode 1 pengobatan kan. Bukan dijemput keluarga, malah HP keluarga ya hilang semua, nggak bisa. Iya, tidak bisa dihubungi. Kalau dasarnya itu masalah stigma sebenarnya. Iya, stigma ya. Stigma tadi. Karena masyarakat di Indonesia kan kalau kita melihat kan kalau didatangi ke dokter psikiater misalnya itu kayaknya jangan-jangan saya gangguan mental ya gitu. Iya, langsung Dan seperti itu sebenarnya stigmanya ya. tidak semua kita tuh gangguan mental gitu. Hanya untuk kita sharing ya, bertukar pikiran, konsultasi itu ya nggak apa-apa kita ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Nah jadi sehingga kondisi-kondisi yang sudah buruk tadi, yang sudah berbulan menahun ya, ditahankan di rumah. Bahkan itu tadi ya terjadi kasus pemasungan. Karena ya pemahaman masyarakat kita sebagian itu masih ada yang terlalu negatif terhadap kondisi kesehatan mental gitu. Sehingga ya itu tadi seperti kata Dr. Jasmine, begitu pasien ini dibawa ke rumah sakit, keluarga itu sepertinya bebas gitu ya, plong gitu.
sudah lepas dari beban mengurus keluarga yang gangguan mental, sehingga diserahkan kepada pihak rumah sakit begitu. Padahal sebenarnya untuk kestabilan mereka sendiri ya juga faktor keluarga. Betul, perlu topangan dari keluarga. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita kesehatan mental prioritas global. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.